Selamat pagi teman-teman Beloved, happy weekend ya semuanya. Nah, pagi ini kita bertemu lagi nih di live Instagram ya. Pagi ini kita udah bersama bintang tamu spesial kita, Kak Rahma Aulia Rifai ini. Nah, beliau ini owner dari Aulia Store. Nah, pagi ini iya, pagi ini beliau akan sharing ya bersama kita semua ya Beloved ya, tentang rahasia sukses jualan fashion customer loyal. Dan BTW Kak Rahma ini adalah distributor ya Kak ya, distributor dari produk fashion ya Kak ya. Kenapa? Distributor dari produk fashion ya Kak Rahma ini ya. Distributor produk fashion. Iya betul. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya dengan Kak Rahma. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut Kak ya terkait tema kita Kak ya pagi ini, mungkin teman-teman ingin sedikit mengenal nih Kak Rahma ya terkait aktivitas Kak Rahma seperti itu. Kemudian stay-nya di mana? Silakan Kak. Ya. Saya Rahma Putri Aulia, saya Rahma Aulia Rifai. Itu guru ya. Tadinya guru, terus sudah jadi fokus di bisnis aja. Jadi bener-bener lagi ngebangun dari nol. Lagi gitu. Stay-nya Kak Rahma di mana stay-nya Kak? Di Jombol Cilengsi. Tahu nggak Kak Cilengsi? Ini Jawa Barat ya Kak ya? Ya, di Jawa Barat ya, di Bogor. Ya. Oh iya Bogor. Iya. Di RT sih. Fokus jaga anak aja. Oh iya, berarti ini aktivitas sehari-hari ini berbisnis sambil ini Kak ya, sebagai ibu rumah tangga Kak Rahma ya? Iya gitu Kak. Iya. Nah Kak, ini sih berarti tadi kan katanya Kak Rahma sebelumnya ngajar Kak ya? Ketika masa-masa ngajar itu berarti belum berbisnis Kak Rahma ya? Sebenarnya kalau jualan itu udah dari kuliah Kak. Udah fokus gitu. Nah fokusnya itu pas udah resign, baru bener-bener fokus dari nol gitu. Iya. Ya. Udah berapa lama Kak? Ini Aulia Store ini Kak? Kalau jualannya sih udah lama ya dari kuliah. Cuma kalau fokusnya itu bener fokusnya tuh sekitar tahun 2002 baru fokus gitu Kak. Oh berarti Aulia Store sendiri ini memang udah lama Kak ya? Tahun berapa tuh Kak? Kalau dulu itu jualannya bukan ke gamis ya Kak. Kalau dulu tuh masih ke gamis gitu. Kalau sekarang fokusnya ke gamis itu ya pas tahun 2002 itu. Itu kalau dulu start kuliah itu 2019 deh. Tapi cuma ya WA aja gitu, jualannya cuma di WA aja. Iya. Ke media sosial gitu Kak. Oh ini Kak ya, kalau dulu ketika zaman kuliah itu bukan fashion Kak ya yang dipegang Kak? Ada niche tertentu atau semua produk Kak dulu? Semua itu Kak, ada buku, terus madu yang kayak gitu, terus ya, semua dijualin gitu kayak speaker murotal gitu banyak gitu. Jadi nggak gitu. Iya. Dan memang sudah ini Kak ya, emang sudah bikin ini ya Aulia Store ya memang pada saat itu Kak ya. Memang namanya udah Aulia Store ya Kak? Masih campur-campur gitu Kak jualannya. Jadi belum fokus banget gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah ya udah mulai ada website, udah tertata rapi ya media sosialnya. Iya. Berarti sebenarnya Kak Aulia ini Kak Rahma, saya ini ya keliru terus, mohon maaf. Nah Kak Rahma sendiri ini berarti udah lama tertarik di dunia jualan Kak ya, di dunia bisnis Kak ya. Apa ya Kak yang ngebuat Kak Rahma itu tertarik gitu Kak di dunia jualan Kak? Yang bikin tertariknya sih ini ya, karena kan kalau di fashion ya Kak, kalau saya itu kan pakai gamis gitu kan, kayaknya lucu-lucu gitu kan, gamis bagus-bagus gitu, yang jalan aja gitu.
sekalian jualan, sekalian pakai gitu. Lagi kalau bisnis online gitu, enaknya kan di rumah ya Kak. Jadi kita capek-capek gitu, tinggal dapat pesanan, kirim, udah deh. Jadi lebih enak aja gitu kalau bisnis online gitu. Kayak gitu Kak. Iya, iya. Iya, kalau berarti tertarik ke bisnis fashionnya sendiri itu memang ini Kak ya, karena maksudnya keinteresan sama fashion gitu Kak ya. Makanya akhirnya jual. Tapi kalau ini Kak Rahma, apa namanya, kalau rasa interest sama jualannya sendiri itu karena apa ya Kak ya? Maksudnya apa yang membuat dunia jualan itu menarik buat Kak Rahma gitu? Maksudnya kan karena dari kuliah itu kan sudah pegang ini ya, jualan ya, meskipun bukan fashion gitu. Banyak produk lagi. Itu kan apa, dari pengalaman saya biasanya sih apa, teman-teman yang suka jualan dengan banyak produk memang berawal dari memang rasa suka di jualannya sebenarnya, bukan sama produknya. Saya juga termasuk yang kayak gitu sih Kak pada zamannya. Ya, kalau di dunia jualannya ya Kak, kalau saya tuh dari kecil udah mulai jualan. Dari SD, SMP, SMA itu sampai kuliah itu jualan. Nah, kalau kebetulan Kakak kan punya konveksi ya. Jadi Kakak jualan bajunya, saya kerudungnya. Jadi gimana nih Kak, kalau bisnisnya bareng aja gitu. Akhirnya ya udah kita jualan di situ gitu. Iya, oh iya Kak. Berarti memang Kak Rahma ini memang mulai kecil Kak ya. Apa namanya, kapasitas jualannya memang udah terlatih ya. Deket banget gitu dengan dunia jualan gitu ya. Bukan hal yang baru gitu ya buat Kak Rahma. Kalau sekarang itu lebih spesifik Kak, jadi lebih spesifik ke target marketnya gitu. Kalau dulu kan ya, dulu apa aja dijual. Kalau sekarang enggak gitu, jadi lebih spesifik aja. Tapi pada zamannya ya Kak ya, kan karena memang akhirnya apa, sempat juga katanya tadi apa, ada di dunia ini ya, mengajar gitu ya sebagai guru seperti itu. Pada zaman itu masih belum kepikiran untuk beneran fokus di bisnis gitu Kak ya? Ya, kalau dulu belum serius banget ya. Jadi dulu asal-asalan gitu, kita posting WA. Kan kita cari tahu nih, belajar strateginya gimana gitu kan. Terus belajar ke Kang Dewa, ke Mak Muri gitu kan. Cuma asal posting aja gitu, via WA, FB, IG gitu. Dan itu tuh semua diposting gitu. Padahal kan seharusnya nggak kayak gitu kan. Harusnya ya menarik gitu, pakai storytelling gitu. Kalau dulu ya asal-asalan aja gitu, kayak gitu. Iya. Berarti memang ini Kak ya, apa namanya, karena memang dulu tuh belum kepikiran untuk fokus gitu ya di dunia bisnis, makanya memang masih ke dunia mengajar sendiri gitu Kak ya. Dan Kak Rahma sendiri memang ini Kak ya, apa namanya, memang cukup excited juga Kak ya dengan dunia mengajar Kak ya? Iya, kemarin baru resign sih, 6 bulan yang lalu. Oh, baru 6 bulan yang lalu ya. Berarti ada pengalaman Kak Rahma itu apa namanya, menjalankan bisnis sekaligus kerja ya. Ada plusnya lagi sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Double banget ya Kak ya. Ya, jadi setiap pulang itu kita ngurus orderan, kita bikin konten. Kan dipegang sendiri, konten. Bikin video-video kan. Kalau distributor itu biasanya katalognya dikasih kan. Nah, kalau katalog dari suppliernya itu dikemas lagi, jadi lebih lebih lucu gitu. Terus kadang kan suka dibikin kata-kata gitu, jadi lebih enak aja gitu. Lebih banyak berinteraksi sama customer gitu. Iya. Kak, sulit nggak sih Kak ngebagi waktunya pada masanya Kak ya? Karena kan risetnya baru aja nih, bener-bener baru ya, 6 bulan, baru 6 bulan yang lalu. Karena double banget soalnya. Harus ngurusin anak-anak gitu Kak ya, kerja kantoran kayak gitu ya, ngajar, terus kemudian ngurusin jualan kayak gitu Kak. Ngebagi waktunya gimana tuh Kak Ul ya, Kak Rahma Kak? Susah banget sih Kak kalau ngebagi waktunya. Jadi biasanya itu pagi-pagi itu kan kita ke sekolah kan. Nah, siang tuh udah mulai fokus, kadang live Shopee kan, kadang baking itu sampai malam biasanya. Sampai jam 11 kadang masih nginput data gitu.
data orang agak susah. Jadi fokusnya kan kebagi-bagi ya. Nah kalau sekarang fokus ke itu aja gitu, ke bisnis aja sambil jaga anak gitu. Kalau dulu masih repot, udah repot. Jadi susah. Kita nggak bisa kalau misalkan fokusnya kebagi-bagi gitu, nggak bisa. Susah. Iya, iya. Berarti memang dari kalau dari apa POV-nya Kak Rahma sendiri memang cukup sulit Kak ya. Kalau harus membagi waktu antara apa sebagai ibu rumah tangga, berbisnis, seperti itu masih kerja kantoran itu memang cukup sulit Kak ya. Ya, jadi emang harus pilih salah satu sih Kak. Harus dipilih apa kantoran atau ini gitu. Karena kalau misal pegang semua itu nggak bisa. Susah. Jadi kita nggak fokus ke semuanya gitu. Iya, Kak, dunia mengajar ini kan adalah dunia yang Kak Rahma suka gitu Kak ya. Dan dunia begitupun dengan dunia jualan seperti itu. Tapi kan pada akhirnya di perjalanan yang sekarang memang yang dipilih Kak Rahma adalah dunia jualannya gitu ya. Melepas dunia mengajar yang memang dunia mengajar sendiri itu sebenarnya kan adalah hal yang juga disukain gitu Kak ya oleh Kak Rahma seperti itu. Pada masanya itu cukup sulit nggak sih Kak harus memutuskan apa namanya aku mau pilih fokus ngajar atau fokus berbisnis nih kayak gitu. Itu sulit nggak sih Kak, dan apa kayak akhirnya pertimbangannya apa? Akhirnya Kak Rahma memutuskan untuk ya udah sih di dunia bisnis aja sih kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi ya Kak, kalau misalkan kita kerja di kantoran gitu sambil pegang anak sambil bisnis tuh agak repot banget. Nah, ya pilihnya ya yang paling enak aja gitu. Bisnis online itu kan mudah ya, terus jangkauannya lebih luas. Kita bisa sambil jagain anak, bisa sambil nemenin anak gitu, tapi masih tetap dapat uang gitu kan. Kita masih apa ya namanya? Masih bisa inilah gitu, ada kegiatan gitu loh Kak. Produktif gitu ya Kak? Iya, jadi produktif. Jadi nggak benar-benar di rumah tuh nggak ngurus anak aja gitu, tapi kita masih bisa berinteraksi sama orang lain, masih bisa cari ilmu gitu kan. Cuma beda kayak gitu. Berarti pertimbangannya memang anak-anak Kak ya, karena apa namanya berbisnis dari rumah itu lebih apa namanya waktunya lebih fleksibel, bisa sambil ngejagain anak-anak gitu ya. Waktunya bisa untuk orang-orang yang kita sayang gitu ya. Kalau di kantor itu lebih waktunya lebih sulit gitu Kak ya, apalagi di sekolah. Iya, kalau kan kita ada rapat kan pulang sampai sore, nggak kepegang gitu. Kalau bisnis online itu emang cocok banget buat ibu rumah tangga sih. Iya betul betul betul. Iya Kak. Nah tadi Kak Rahma sempat nge-mention Shopee ya. Itu ini kayak apa salah satu platform ini Kak ya. Apa namanya Kak Rahma men-share produk-produknya Kak Rahma itu di Shopee Kak ya. Iya, kalau dulu itu fokus di Shopee ya sampai iklan kan, iklan di Shopee gitu. Tapi kan lah Kak zamannya Shopee itu biaya adminnya tinggi sampai 16 itu kan. Jadi semua itu yang jualan ya seller Shopee itu sekarang rata-rata pada pindah gitu. Udah mulai berdiri sendiri gitu loh. Makanya saya juga udah mulai pengurus yang di Instagram aja gitu. Jadi pakai Instagram Ads, terus FB, PA juga. Jadi udah kita ngumpulin database-nya sendiri. Jadi nggak lewat Shopee lagi gitu. Biar nggak ketergantungan gitu. Soalnya banget kan. Jadi udah ya sayang aja gitu. Lebih baik kita ngebangun sendiri aja lah gitu. Jadi enak kan kalau misalnya orang lain nih order ke kita nggak lewat Shopee tapi langsung ke WA, itu kan lebih enak ya, nggak ada biaya admin gitu kan, terus kita punya datanya juga, data pelanggan gitu loh, enak aja gitu kayak gitu. Iya iya iya. Iya, berarti memang sekarang platform apa nih yang dipakai? Website gitu ya Kak ya? Karena tadi sempat di-mention web juga sama Kak Rahma. Platformnya ada Instagram, FB juga pakai Kak. FB kan kita tuh iklan ya, iklan. Jadi Ads ya Kak? Ads ya? Jadi kita coba iklan, pakai iklan FB, pakai Meta Ads ya Kak. Jadi FB sama WA. Jadi kita coba iklan itu. Ya alhamdulillah lebih cepat Kak closingnya.
kayak gitu. Hmm. Aja gitu. Kalau lewat Shopee kan banyak potongan. Terus kalau organik itu lama, lama ininya. Jadi kalau misalkan share apapun ya lama. Kalau lewat iklan kan cepet ya. Terus data kita punya kan. Kalau misalkan ketika ada promo, kita share nih ke teman-teman yang udah pernah beli kan. Kita share broadcast itunya apa si promo-promonya kayak gitu. Jadi mencoba buat data sendiri gitu, punya database sendiri gitu kan. Iya betul. Kalau web Kak, pakai juga ya Kak ya? Tadi sempat di-mention web juga. Kalau live Shopee ya, kalau live Shopee sekarang udah jarang Kak. Jadi kalau live Shopee itu dia lebih iniin ke iklan. Kalau misalkan dia kan itu susah naiknya. Udah susah sekarang di Shopee, makanya lebih baik jangan bergantung ke kayak Shopee, TikTok gitu. Jadi lebih baik kita ngumpulin data sendiri aja gitu. Kalau bisa ya kita langsung jualannya langsung ke customernya gitu. Jangan lewat aplikasi entah Shopee atau TikTok gitu. Kayak gitu. Iya, website Kak, website. Tadi Kak Rahma nge-mention website enggak ya? Iya. Oke. Itu khusus buat katalog. Kan biasanya itu kalau saya lihat yang lain ya Kak. Jadi katalognya itu dia taruh di feed Instagram. Padahal sebenarnya yang bagusnya itu foto katalognya itu taruh di website gitu. Jadi kan orang enak kalau misalkan lihat dihubungkan ke WA gitu. Jadi dari WA itu kita bisa ngobrol langsung sama customer gitu. Kalau misalnya posting foto katalognya di feed Instagram itu terlalu numpuk Kak. Jadi penuh semua. Gitu jadi gitu Instagramnya gitu. Jadi kalau website buat nyambungin customer ke kitanya gitu. Kayak gitu kan. Oh iya Kak, berarti website ini untuk ini Kak ya, untuk katalognya ya Kak ya, bukan dibuat bersponsor ya Kak ya, kalau websitenya sendiri Kak ya. Buat foto katalog, harga, terus langsung jadi kalau customer udah cocok nih, dia akan ngeklik WA-nya gitu. Jadi otomatis gitu Kak. Kayak gitu. Iya. Nah Kak, boleh ini enggak sih Kak, apa namanya, boleh spill enggak? Ini kalau boleh ya, karena ini saya juga sama sih ya, apa namanya, juga pada zamannya juga main ads juga gitu Kak ya. Cuman kesini itu kan ads itu udah cukup sulit ya Kak ya. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Rahma nih ya, di perjalanan sekarang nih, karena benar Kak, dulu itu kita itu Kak, iklan itu hanya 10.000 Kak, dulu itu 10.000 tuh kalau saya udah banyak banget kayak gitu. Dia tuh beneran closing ya, bukan apa, maksudnya bukan data masuk aja kayak gitu. Itu tahun berapa ya Kak ya? 2015, 2016 lah Kak. Itu kan udah lama banget ya Kak ya. Tapi kan kesini itu sulit Kak. Teman-teman juga banyak Kak yang mengeluhkan terkait apa namanya, terkait ads ya Kak ya. Kalau di pengalaman Kak Rahma sendiri itu di angka berapa sih Kak paling minim yang bisa cukup worth it untuk ke closing tadi Kak? Oh, kalau awalnya itu kan sebenarnya saya juga masih kurang paham kan kalau tentang ads itu. Kebetulan suami tuh dia pinter di digital marketing Kak. Kita kerja bareng gitu, suami yang bagian kayak ininya apa kan itu kan harus dilihat ya rentan usianya, terus minat. Iya betul. Itu jadi saya yang ngeluarin modal tinggal ngejalanin aja gitu. Jadi sebenarnya banyak ngebantu perannya gitu Kak. Nah kalau buat closingnya biasanya tuh saya dilihat dulu, kita ngeluarin budget misalkan 50 kan sehari 50. Misalkan udah closing itu iklan di jalan terus gitu Kak sampai budget berapa hari baru diberhentiin gitu. Kalau misalkan kira-kira nih kita udah modal 50 per hari gitu ya aja gitu, kayaknya mungkin orang-orang kurang suka deh sama produknya gitu. Jadi emang testing dulu, jadi nggak bisa kita langsung modal gede misalkan ya iklan 100.000 misalkan sehari, itu jangan dulu, testing aja dulu gitu. Oke. Nih udah bagus, kira-kira udah banyak yang komen, ada interaksi, ya udah kita lanjutin aja iklannya, tinggal ngeluarin modal aja gitu. Gitu.
Itu ngelanjutin modal dengan angka yang apa namanya sama atau kita nge-up Kak? Nge-up harganya tuh Kak. Baiknya gimana dari pengalamannya Kak Rahma? Oh, kalau kalau saya biasanya itu dipanjangin ininya harinya. Misalkan kita udah modal 50 per hari. Kalau misalkan nih, oh closing nih udah banyak, udah bagus kan. Ya udah dipanjangin aja sampai close PO. Misalkan close PO-nya itu selama 2 minggu, ya udah sampai 2 minggu aja Kak. Nanti kan itu keluar ya budgetnya berapa. Nah, biasanya kayak gitu. Sampai close PO aja ditentuinnya gitu. Iya. Oh iya iya. Berarti ini sistem apa namanya sistemnya Kak Rahma ini PO ya Kak ya? Pre-order ya Kak? Jadi kita open biasanya 2 minggu ya Kak. 2 minggu PO gitu. Oh iya 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 iya. Oke oke. Nah Kak Kak Rahma ini kan sebagai distributor Kak ya. Ini sebagai distributor apa maksudnya satu produk atau beberapa produk Kak? Maksudnya brand satu brand atau beberapa brand Kak? Ya kalau saya sebenarnya ada beberapa tapi nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu semua diiklanin gitu. Jadi saya produk ini sesuai nggak ya sama target market saya gitu. Nah, wah ya udah saya ambil produknya saya jualin gitu Kak. Jadi kita lihat jadi nggak semua gamis nih brand apa aja gitu saya jualin, nggak gitu. Jadi emang menyesuaikan dengan target marketnya gitu Kak. Iya iya iya. Iya, berarti yang ini berarti gimana tuh Kak? Baiknya tipsnya ya Kak ya. Ketika kita ingin apa namanya ingin iklan seperti itu Kak ya. Apakah maksudnya misalnya ada teman-teman ada yang distributor juga gitu Kak ya dan pegang beberapa brand ya seperti Kak Rahma gitu. Sarannya ketika mereka itu memang ingin iklan yang apa namanya iklannya bersponsor seperti Kak Rahma, itu tuh berarti yang diiklankan itu memang banyak brand atau apa namanya atau cukup satu brand aja gitu Kak? Ya. Kalau dari pengalaman Kak Rahma, sarannya nih Kak? Kalau saya biasanya ini Kak cukup satu konten aja. Jadi satu konten satu iklan gitu. Jadi nggak semua diiklanin, nggak semua gitu. Jadi kita nih bikin video kontennya dulu, lalu dikemas selling. Jadi satu video bikin selling. Nah, kita jelasin di situ manfaat produknya apa, kenapa sih ya gitu kan. Nah, kalau udah dibikin storytelling, baru kita coba ke iklan gitu. Jadi di apa nggak semua diiklanin, kita lihat dulu Kak produknya yang mau mana. Kan lumayan juga ya budgetnya ya. Jadi pilih produk benar-benar diminati gitu Kak. Lagi booming nih, gamis ini apa ya gitu, lagi booming. Sekarang tren apa ya gitu Kak. Biasanya kayak saya gitu dulu. Jadi lihat dulu. Berarti pentingnya ngeriset berarti Kak ya. Maksudnya kan untuk kita bisa tahu apa nih yang lagi booming saat ini kayak gitu ya. Berarti memang penting banget ngeriset gitu ya sebelum kita ngiklan. Jadi nggak asal diiklanin sih Kak, kita harus cari tahu dulu gitu. Dan emang kalau misalkan kita bikin konten, itu tuh bagusnya dengan storytelling Kak. Pernah tuh saya nyoba kan, ya gitu. Jadi dari suppliernya kan suka ada foto produknya ya, foto produk sama video. Nah mereka tuh biasanya ya udah iklanin seadanya gitu. Nah kalau saya biasanya storytelling, pakai apa? Ya bahasa yang menarik gitu ya biar CS-nya beli. Jadi emang copywriting gitu. Nah, intinya iya copywriting yang bagus, storytelling gitu. Jadi orang-orang kan penasaran ya. Jadi dari situ oh kayaknya aku harus beli ini nih gitu. Jadi kan kontennya seadanya itu agak susah karena kan kita juga yang lain gitu sama distributor yang lain juga gitu. Iya betul. Iya benar Kak, karena kata-kata itu sebenarnya apa namanya untuk ini ya, apa namanya permainan untuk apa menyentuh bagian psikisnya kita ya. Dari pengalamannya saya gitu sih, kan karena membuat orang mau beli, mau order, membuat orang tertarik dengan produk kita, itu kan permainan psikis ya ternyata ya.
Dan itu bisa dari kata-kata kayak gitu. Ya benar sih Kak, saya sepakat banget sih. Jadi memang tidak seadanya gitu Kak ya. Lagi pula eman-eman gitu Kak ya. Karena kalau bersponsor kan kita ngeluarkan budget lebih tuh kayak gitu. Kalau sampai seadanya itu eman-eman banget emang. Kalau apa namanya tidak dikerjakan dengan baik, seperti terkait copywriting, foto gitu ya tadi ya, foto videonya seperti itu. Iya. Berarti terkait video foto itu berarti memang kan udah difasilitasi sebenarnya kayak dari perusahaan biasanya ya kalau distributor, berarti ini memang apa namanya memang diproses lagi ya oleh Kak Rahma ya Kak ya terkait fotonya ya. Jadi dikemas lebih bagus lagi Mbak Kak gitu. Jadi akan dikasih video atau apa, ya udah kita coba bikin storytellingnya gitu, bikin story yang akhirnya CS itu datang ke kita buat order gitu. Iya benar-benar. Ini apa namanya? Ini insight banget ya buat teman-teman yang nantinya mungkin mau ngiklan dan kebetulan juga mungkin distributor seperti Kak Rahma itu apa namanya memang perlu diperhatikan banget tuh terkait copywriting dan konten foto atau videonya seperti itu Kak ya. Iya berarti memang kita ketika memang ingin coba iklan gitu kayak itu bisa coba yang di angka 50 dulu gitu Kak ya. Baru nanti dengan budget yang lebih besar lagi gitu ya. Kalau memang ketika kita apa namanya menayangkan iklannya itu ternyata oke nih iklannya ya udah deh kalau mau ditambah budgetnya gitu kayak jadi bukan budget banyak di awal gitu kayak. Nah itu juga emang agak susah Kak, jadi kita harus nyesuaiin dulu kita targetnya ke umur berapa nih, terus ke siapa aja, mana, terus yang diminatinya siapa, itu kan agak susah juga ya. Riset juga itu Kak. Ya kenapa Kak? Riset juga itu. Di riset juga nggak asal-asalan. Benar. Saya itu kan dia bisa ya Kak. Jadi dia ini coba riset sendiri. Ternyata oh kita tuh ada empat target Kak. Dulu pernah nyoba ya tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Dan ternyata itu tes 1. Nah akhirnya banyak closing. Tes 1 itu kita jalanin terus. Jadi kita yang lain gitu, oh ya udah berarti targetnya ke tes 1 aja gitu, ke yang ini aja gitu. Jadi sampai sekarang yang diiklanin ya udah ke tes 1 aja, si target marketnya udah sesuai gitu, sesuai sama yang. Iya Kak. Nah Kak ini sih Kak Rahma untuk ini Kak ya, karena memang Kak Rahma ini distributor dari banyak produk seperti itu. Terkait promo nih Kak ya, maksudnya ini nanti buat insight teman-teman juga nih Kak yang lain. Terkait promo gitu, biasanya Kak ya, apakah Kak Rahma itu membuat promo sendiri atau memang menunggu dari perusahaan Kak? Terkait ini Kak, terkait apa namanya promonya Kak? Kalau promo itu biasanya dari kita sendiri Kak, itu. Tapi kita nggak bisa tiba-tiba langsung promo ya, karena kebanyakan orang tuh kalau datang cuma pengen promo doang, nanti nggak beli lagi. Jadi datangnya cuma pas promo aja gitu. Oh iya. Jangan dulu mikirin promo gitu. Sebenarnya ada yang dijalanin itu ya Kak. Yang pertama itu ada awareness. Jadi kalau awareness itu kita baru mulai bisnis, yang penting orang tuh tahu dulu tentang toko kita gitu. Jadi dulu lah gitu. Oh ternyata ada nih toko yang jualannya gamis sama khimar syar'i gitu. Oh ada di sini gitu. Oh alamatnya di sini gitu. Yang penting kan kita udah orang lain udah tahu gitu kan tentang kita. Kalau yang kedua itu ada consideration. Kalau consideration itu orang-orang udah mulai mikir nih, beli nggak ya gitu nih, tapi ini beli gitu. Nah itu udah masuk ke tahap 2. Nah kalau yang ke tahap 3 conversion. Kalau conversion itu orang udah mulai beli produknya entah melalui atau Shopee kayak gitu. Yang keempat itu ada loyalty. Kalau loyalty ini kita tuh udah berusaha ngebangun relasi sama si customer. Jadi udah punya datanya gitu Kak. Kita udah kontak. Itu udah loyalty.
kalau yang terakhir ini kita gimana caranya ngasih servis yang wow gitu. Jadi si customer kita itu bisa promosiin, bisa rekomendasiin ke teman-temannya. Kalau toko kita terus gitu. Jadi kita jangan mikirin promo dulu, jalanin aja dulu 5 step yang tadi gitu. Jadi jangan langsung promo. Orang tahu kita dulu, terus kita punya datanya ya, data mereka, kontekan, kan. Terus akhirnya ya ngebangun relasi kak intinya gitu. Iya. Jadi kalau ke promo itu nanti orang datang cuma beli buat ini aja pas ada diskon gitu. Gitu. Iya bener sih kak. Ini sih kak, apa namanya? Iya terkait ini kak ya, terkait brand ini kak ya. Kalau dari Kak Rahma sendiri tuh ya, apa namanya, yang lebih diutamakan gitu kak ya? Yang lebih diutamakan itu adalah share terkait apa namanya brand toko atau ini kak, apa namanya brand produk kita. Seperti itu. Kalau dari Kak Rahma sendiri prefer yang mana? Atau yang selama ini biasa dijalanin deh kayak gitu. Apakah tokonya kah atau produknya kah kayak gitu yang memang maksudnya digembar-gemborkan gitu Kak ke calon customer. Kalau saya lebih iniin toko sendiri ya kak. Jadi usaha buat ngasih servis pelayanan yang terbaik gitu, ngasih promo misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak iniin produknya gitu, nggak iniin produk tokonya gitu. Oh ini toko ini aja gitu. Kalau produk itu kan banyak ya, hampir sama kan. Gitu. Kalau toko itu biasanya dia ada ciri khasnya. Nggak mau toko yang ini ya, misalkan adminnya nggak ramah atau gimana gitu, atau gimana gitu kan. Kalau saya lebih ke toko sih kak. Jadi bener-bener ngebangun tokonya itu yang dicari sama customer gitu. Iya betul, saya setuju sih kak. Karena kalau udah tokonya yang ke branding, kita mau jual apapun gitu ya kejual gitu kak ya. Nah, tapi kalau brandnya ya, mereknya gitu ya, mana dari produk yang kita jual itu apa namanya nanti yang memang keangkat gitu kak ya, yang memang dikenal gitu oleh calon customer kita adalah brand dari produk itu seperti itu ya. Sehingga ketika kita ingin menjual produk yang lain itu sulit kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan dia yang diingat itu toko kita, dia insya Allah bakalan repeat order gitu kak. Betul. Dia pengennya brand aja ya udah. Kalau brand aja kan kita nggak terlalu diinin ya sama customer ya. Kalau ada diskon gitu. Tapi kalau misalkan yang diingat itu tokonya, insya Allah kalau kita jual apapun ya brand apapun dia bakal balik lagi gitu, bakal repeat order. Iya benar, karena yang mereka kenal adalah kita kayak adalah toko kita gitu ya, bukan brand merek produknya seperti itu. Iya benar-benar. Karena ini sih kak, ini memang tidak semua kak ya, tapi pada beberapa bisnis ya yang memang produksi sendiri. Bisnis beberapa perusahaan lah, emang tidak semua itu memang biasanya menyarankan ke tim-timnya itu ini sih memang produknya gitu kak yang memang diminta untuk di-share gitu, dan fasilitas yang biasanya diberikan oleh perusahaan itu ini dibantu untuk promosi, seperti dibantu untuk di-share kayak gitu. Misalnya distributor kota ini siapa, seperti itu. Makanya memang biasanya sama beberapa perusahaan itu emang disarankan Polda gitu. Pada zamannya saya juga ini kak, mengikuti sistem itu kak ya. Cuman dalam perjalanannya memang benar, saya sepakat dengan Kak Rahma, karena kalau hanya mengerjakan itu satu produk gitu, kita akan kesulitan nih untuk produk yang lain. Padahal kan maksudnya bisnis itu kan emang kita bisa pegang dalam satu niche aja, kita bisa pegang banyak kak ya, tidak hanya satu merek aja seperti itu. Karena kalau cuma satu merek aja itu akan cukup sulit ya kak ya buat kita kayak gitu tuh. Itu dari pengalaman seperti itu sih. Iya betul emang kak. Kalau misalkan kita nggak diutamain tokonya gitu ya, tentang servis tokonya, jadi customer itu bakal gampang lupain gitu. Jadi kalau dia ngilang lagi.
nggak bakal repeat order gitu. Tapi kan kalau misalkan yang diingat itu tokonya terkenal, oh ini servisnya baik nih, terus oh, sama enak diajak ngobrol kan adminnya gitu, nah insya Allah dia bakal balik lagi gitu. Hmm. Iya iya. Dan ini Kak ya, karena tadi Kak Rahma juga mention tentang loyalitas juga seperti itu. Dari juga ini ya masuk dalam tema kita. Nah, Kak dari Kak Rahma sendiri nih ya, itu gimana ya Kak cara menjalin apa cara membangun loyalitas tuh? Cara membangun loyalitas dengan calon customer ataupun teman-teman customer gitu sehingga mereka bersedia repeat order kayak gitu. Atau misalnya kayak apakah ada komunikasi yang maksudnya cukup intens seperti itu, hal kayak gitu sih Kak. Ya, kalau saya lebih baik ini Kak, ngebangun relasi sama customer gitu. Jadi coba melalui pendekatan lah ya gitu, pendekatan ke customer. Kalau misalkan udah order itu kan dia ada kontaknya ya, kita punya data kan. Kalau misalkan ada promo nih, kita boleh share ke pelanggan kita ya yang udah sering beli gitu. Kita share. Kalau misalkan oh kita lihat nih status WA-nya dia sakit, coba kita balas, kita doain gitu. Oh, oke oke. Benar-benar ada pendekatan itu biar dari hati kan. Jadi biar customer itu ternyata ini tokonya enak ya gitu, tokonya baik. Gitu. Jadi emang benar-benar ngebangun relasi sama customernya gitu. Pendekatan. Iya 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 betul, ini juga insight juga ya buat kita kalau apa namanya memang apa namanya salah satu cara membangun relasi itu kita bisa banget tuh pakai platform WhatsApp gitu Kak ya. Seperti itu. Jadi dari platform WhatsApp tadi terkait story-story kita bisa menjalin relasi dari sana, bisa apa namanya ikut komen story-nya customer kita seperti itu. Apalagi kalau mereka dalam apa masa-masa sulit gitu ya, seperti sakit gitu, kita bisa reply seperti yang biasa Kak Rahma lakukan gitu ya, seperti mendoakan seperti itu. Itu salah satu cara membangun loyalitas gitu ya, sehingga ada apa customer itu maksudnya terbangun gitu Kak ya. Iya iya betul, iya Kak seperti itu. Iya karena saya sendiri dari pengalaman nih Kak ya, apa misalnya pengen order satu merek gitu Kak ya, satu produk merek gitu, merek A, saya itu lebih prefer apa namanya ordernya itu ke kenalan sendiri gitu Kak. Maksudnya padahal ya jauh sih gitu dari tempatnya, saya harus pakai ongkir sih gitu. Tapi apa memang perasaan itu pengennya ya udah sih order ke dia aja kayak gitu, meskipun ongkirnya ya lebih ini ya lebih besar seperti itu. Padahal yang di dalam kota juga ya ada juga gitu Kak. Jadi memang penting banget gitu Kak ya memang membangun relasi itu Kak ya dalam bisnis. Ya emang harus dekat dulu sama customernya sih Kak gitu. Jadi emang harus dekat. Kalau misalkan kita udah sering chat atau ada promo, jadi dikasih promo aja. Kalau misalnya dia udah ada nih 3 kali atau 4 kali, boleh itu dikasih diskon khusus buat kakak gitu. Kalau misalnya kakak order ini khusus buat kakak nanti ada diskon gitu. Nanti dia oh order lagi biasanya Kak kayak gitu. Oh ya Kak, tapi customer kira-kira ada yang pernah ngerasa apa namanya kayak tidak nyaman atau risih gitu enggak sih Kak? Maksudnya ketika apa namanya ketika silaturahmin gitu Kak ya, ketika apa namanya dijapriin dan itu bukan terkait produk gitu Kak. Maksudnya apa ada kayak misalnya customer ngerasa ih sok kenal sok deket banget gitu. Gitu-gitu pernah ada enggak sih Kak? Ya, kalau itu biasanya ada aja sih Kak, ya ada aja pernah gitu, pernah ngalamin. Cuma kalau dulu itu masalahnya bukan di kayak gitu, tapi lebih ke customernya marah-marah. Oh, lebaran. Kita kan sebelum apa-apa tuh kan kita konfirmasi ke CS dulu kan, boleh nggak ininya diganti jadi lebih cepat? Katanya iya. Udah ngirim, taunya CS-nya nggak mau, akhirnya marah-marah gitu. Cuma yang kita udah kalau misalkan ada komplain atau apa terima aja dulu gitu. Jadi di feedbacknya kita ya udah mohon maaf, kita mohon maaf dulu, terus sampaikan dulu kenapa Kak gini baru kita jelasin gitu. Jadi kitanya juga jangan langsung ngegas gitu. Jadi ya udah dulu minta maaf dulu gitu biar si customer ini juga nggak marah-marah gitu. Jadi, iya.
Betul. Jadi ini juga ya, saya juga agak miris ya kak ya, apa namanya melihat pengalaman, apa saya juga mengalami beberapa kali gitu kak ya. Tapi di dunia offline-nya sih, bukan online seperti itu. Iya karena saya udah lama juga di dunia jualan ya, seperti Kak Rahma gitu ya. Jadi ketika apa namanya, ketika berinteraksi jual beli dengan apa teman-teman gitu ya di dunia offline, teman-teman offline ya, ketika mereka itu kurang ramah gitu, saya auto kudu ngomel gitu kan. Jadi kayak ini kayaknya enggak paham deh ilmu CS ini kayaknya enggak paham cara jualan, masa ya apa namanya kayak bisa ngomong tidak ramah itu gitu, bisa merespon setidak ramah itu gitu ya sama apa namanya sama pembeli. Benar seperti yang Kak Rahma sampaikan gitu. Jadi terhadap pembeli gitu kayak even kita yang salah, even kita yang benar gitu kayak even kita yang benar gitu, perlu kita memang yang minta maaf gitu kak. Tadi dari Kak Rahma sendiri tadi ya udah diterima aja kayak gitu, terus kemudian nanti kita kita minta maafin, kita tanyain gitu kak ya, ini bagian mana yang keliru seperti itu. Jadi memang tidak boleh banget ngegas ya. Gitu ya udah kita terima aja dulu gitu kan. Dia ngomong apa kita tampung dulu nih sarannya, kritikan gitu. Nah, kalau misalkan udah baru kita jelasin, mohon maaf ya kak gitu sebenarnya gitu kami bla nah kayak gitu. Jadi emang harus ada kata maaf gitu, jadi jangan sama-sama ngegas sih kak. Kayak gitu. Betul bener kak, bener banget tuh. Dan ini memang ini kayak apa keterampilan tersendiri gitu ya kak, maksudnya apalagi kalau kita sebagai pembeli itu sebagai penjual itu ada di posisi yang benar gitu kan bawaannya itu pasti pengen menjelaskan kalau aku tuh tidak salah loh, kamu loh yang salah, itu ini loh kayak gitu, pasti ada perasaan-perasaan pengen menjelaskan ya kak. Tapi memang kalau kita sudah berhadapan dengan pembeli, kita memang perlu banyak menurunkan egonya kita kayak, makanya tadi even kita benar gitu, kita perlu mundur gitu ya, perlu ngalah gitu kak ya sama apa namanya pembeli. Iya. Iya betul. Komunikasi itu penting sih. Benar. Jadi benar. Ya dari cara menyampaikannya gitu kan. Kalau misalnya baik dengan customer, insya Allah dia lagi marah-marah juga lama-kelamaan enggak gitu. Iya bener lagi kak. Bener kak Rafa, bener. Jadi memang ya biasa lah ya kak ya, mereka itu apa namanya ketidakramahannya mereka, marah-marahnya mereka seperti itu biasanya di awal. Kalau kita apa namanya kalau kita terus mencoba merespon dengan ramah gitu, lama kelamaan benar seperti yang kak Rahma sampaikan, itu juga nantinya juga akan lebih slow gitu, akan merasa kalau dari pengalaman saya juga seperti itu kak, akan merasa kalau oh iya nih apa namanya udah dilayani dengan baik nih kayak gitu. Akhirnya memang dia akan turun juga nih egonya, biasanya sih seperti itu gitu. Cuman memang apa namanya memang kalau tidak terlatih itu memang cukup sulit ya Kak Rama ya untuk melakukan hal seperti itu ke orang lain. Aduh. Iya betul. Nah kak, tantangan sendiri kak, tantangannya Kak Rahma sendiri ketika mendirikan Aulia Store atau dalam perjalanannya nih ada tantangan yang terlalu gimana enggak sih kak? Kalau tantangannya ya lumayan banyak juga ya kak, soalnya kan dari kalau dulu asal jualan gitu, yang penting jual gitu kan. Sekarang enggak, jadi emang bener-bener dipelajari nih cara bikin konten gimana, cara bikin stok gimana, bikin gitu, captionnya yang menarik kayak gimana, terus cara broadcast promo ke customer terus gimana. Nah emang semua itu harus dipelajarin gitu, jadi tantangan besarnya di situ, dan itu nggak instan gitu, emang perlu gitu kita buat belajar itu agak lama juga gitu, nggak bisa langsung tahu-tahu bisa aja, nggak bisa kan. Sekarang kan ada juga kan, kita bisa dibantu dengan ChatGPT kan, tapi kalau kaknya nggak paham, misalkan kita nggak paham ya kak tentang copywriting, kita asal kan di ChatGPT, tapi kan itu bahasanya dia kayak kaku kan, nggak nyambung gitu loh kan. Paham baru bisa dibantu sama ChatGPT, nah baru udah gitu. Jadi nggak bisa kita langsung tulis ChatGPT lagi ke promo kayak gini, jadi agak susah juga gitu. Jadi emang kitanya harus paham basicnya gitu loh kak, harus paham belajar benar gitu.
Iya bener Kak. Jadi memang dalam bisnis itu memang ada banyak sekali gitu Kak ya kapasitas yang memang perlu kita latih gitu ya. Tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Rahma dan ya itu udah instan namanya aja memang latihan ya Kak ya belajar kayak gitu. Dan kebanyakan kita kan memang perlu belajarnya itu memang dari pengalaman gitu. Jadi apa namanya learning by doing sih kalau apa namanya dari pengalamannya saya gitu. Karena kalau apa namanya learningnya tidak by doing itu ini Kak apa namanya karena sering kali kan teori dengan apa namanya pengaplikasian di lapangan itu kadang ada gap gitu Kak ya. Jadi untuk beneran bisa kita learning sendiri itu memang perlu by doing kayak gitu. Jadi emang belajarnya memang sambil sambil act on kayak gitu Kak. Jadi apa namanya akhirnya gap kita tahu nih gapnya di mana ya antara teori dan ini ya dan realita di lapangannya kayak gitu. Karena Mas sendiri merasa kayak gitu enggak sih Kak? Kalau apa sering kali kita itu apa namanya memang ada gap gitu kalau kita ada apa namanya ada langsung belajarnya itu udah ke lapangan kayak gitu. Iya, kalau dulu mungkin karena jarang belajar ya Kak, asal jualan gitu. Jadi ya nggak paham aja kalau misalkan bales customer, misalkan nanya nih, ini di stok nggak ya? Ready Kak. Nah, harusnya jangan kayak gitu. Jadi kalau jangan singkat, jangan. Jadi emang bener-bener lewat pengalaman gitu. Oh ternyata belajar, oh ternyata kayak gini salah ya. Gitu. Harus berpengalaman juga gitu. Dan itu ya lama banget Kak. Nggak bisa. Iya. Betul, ini ya Kak Rahma ya 10.000 jamnya kudu dikejar ya Kak. Karena katanya kita bakalan terampil pada suatu hal kalau kita sudah jam terbangnya 10.000 jam gitu kayak. Apalagi kalau bisa dipegang sendiri itu kan kita seenggaknya harus paham dulu Kak basicnya gitu kayak ya. Itu kan orang tuh sebenarnya tertarik atau enggaknya kadang terpengaruh dari storytelling, dari caption kan. Benar. Jadi akan storytellingnya jelek ya agak susah juga gitu biasanya kayak gitu. Iya benar. Benar-benar. Jadi memang benar ya seperti yang Kak Rahmat dari tadi sampaikan memang kita perlu punya banyak kapasitas gitu, perlu apa namanya memang perlu beneran belajar gitu ya. Dan tidak ada gitu ya Kak Rahma ya. Maksudnya apa namanya kan karena juga pada beberapa teman-teman mungkin suka gembar-gembor ini Kak ya tentang bisnis instan bisa dapat sekian kayak gitu Kak ya. Dan maksudnya kan wajar Kak ya. Maksudnya orang-orang tuh wajar ketika apa diberi iming-iming seperti itu tuh apa wah gitu Kak ya. Terus kemudian apa namanya tertarik gitu ya untuk menjalankan bisnis yang seperti itu gitu. Ha, bisa ya cepat ya dalam waktu 3 bulan ya bisa dapat sekian ya kayak gitu. Padahal dalam perjalanan saya nih ya, dan saya pikir Kak Rahma juga ngalamin lah ya, tidak ada hal-hal kayak gitu, tidak ada kayak 3 bulan bisa dapat ini. Kalaupun dalam 3 bulan bisa dapat itu pasti itu kapasitasnya udah terlatih tuh sebelumnya gitu kan. Relasinya pasti udah banyak tuh gitu kayak. Jadi lagi sih Kak, kalau misalkan dia benar-benar telaten ya orangnya, misalkan dijanjikan dalam waktu jangka 3 bulan misalkan ya, kalau dan belajar terus ya insya Allah bisa sih. Tapi kalau orangnya cuma pengen hasil instan tapi nggak mau belajar susah juga. Betul. Benar-benar Kak, benar. Berarti kuncinya memang belajar Kak ya. Iya benar Kak. Saya itu memang dalam perjalanannya itu apa namanya makin memahami gitu ya. Kalau memang apa pentingnya belajar dan itu memang bukan hanya di dunia bisnis ya, di semua hal sih ya Kak ya. Termasuk apa namanya terkait anak-anak, terkait apa menjalani hidup, memahami orang lain, pasangan kayak gitu. Benar. Itu memang belajar itu modal hidup banget tuh. Jadi kalau kita biasanya seringkali merasa kayaknya aku udah cukup sih ya kayak gitu. Saya tuh makin kesini makin apa namanya makin mengerti kalau kayaknya kita belajar tuh emang beneran sampai akhir sih kayak tidak akan pernah cukup gitu meskipun mungkin kelihatannya kayaknya aku udah baik, udah bagus, udah closing banyak kayak gitu. Karena kita akan selalu kalau di dunia jualan ya khususnya karena kita akan selalu ketemu dengan masalah-masalah yang baru, kompetitor seperti itu Kak ya. Jadi belajarnya memang perlu terus nih. Jadi belajarnya mengikuti tren Kak. Betul, nah itu dia, benar mengikuti tren, benar. Dan trennya tiap masa itu akan selalu berganti sih ya. Biasanya entah itu tren terkait produk, entah platform kayak gitu Kak ya biasanya ya. Dan itu yang ngebuat kita memang perlu terus stay untuk belajar. Nah Kak, ini karena Kak Rahman ya waktunya terbatas hanya 1 jam.
Ini mungkin Kak sebelum kita closing pesan-pesan deh Kak buat teman-teman nih dari Kak Rohma yang wah pengalamannya udah baik banget ya, udah mulai dari apa kuliah dulu, terus kemudian Kak Rohma nih distributor juga, pegang beberapa produk, nge-ads juga gitu ya, udah apa namanya megang banyak platform ya pengalamannya ya. Pesan-pesan deh Kak buat teman-teman yang ingin memulai bisnis atau saat ini sedang berjalan di bisnisnya Kak. Ya, intinya mulai aja dulu ya Kak, mulai belajar dulu, bisnis dulu. Jadi kita nggak perlu mikirin modal dulu gitu, jangan mikirin modal gimana ya, ini gimana ya. Tapi coba kita cari tahu dulu cara bikin copywriting, cara bikin bisnisnya kayak gimana, kita cari tahu target market siapa, kita mau bisnis apa ya gitu, dan kedua kita mau jualnya jual di mana ya, apakah di WA, FB gitu kan. Terus ya ketiganya, target marketnya siapa ya, apa yang kita jualin, apakah gamis atau baju anak-anak gitu kan. Terus kalau misalkan ini udah sesuai nih, baru kita bikin kayak Instagramnya, terus bikin kontennya gitu. Jadi emang bener-bener step by step gitu Kak. Jadi modal, nggak langsung modal. Jadi kita mikirin strateginya duluan gitu. Jangan dulu, kalau misalkan strateginya udah benar, udah bagus, insya Allah nanti modal itu dia bakal ngikutin sendiri. Oh iya. Kalau misalkan kita strateginya udah tahu kan, ya udah kita barang orang, kan kita dapat ini, profitnya gitu buat jadi modal gitu. Jadi jangan kita modal nih misalkan 5 juta atau berapa, strategi jualannya aja dulu gitu. Dan itu harus dijalanin gitu semua dengan gitu, ada prosesnya. Nggak bisa langsung instan kayak gitu, jadi intinya banyak kayak gitu ya. Betul, saya sepakat banget nih ya sama Kak Rahma. Jadi itu ya teman-teman ya, mulai aja dulu dan step by step. Modal itu bukan yang utama tuh kata ya Kak Rahma, nanti modal itu akan ada gitu ya, akan mengikutin lah ya Kak Rahma ya, dari pesannya Kak Rahma akan mengikutin lah seiring dengan kita berproses step by step menjalankan strateginya seperti itu, nanti modalnya akan mengikutin juga tuh, nanti laba-labanya juga akan mengikutin gitu. Jadi mulai aja dulu dan berproses gitu Kak ya. Nah Kak, buat teman-teman nih Kak yang apa namanya pengen pengen kepo-kepo dengan produknya Kak Rahma seperti itu. Oh ya Kak, by the way ini open reseller enggak sih Kak? Mungkin teman-teman ada yang ingin apa namanya jadi tim resellernya Kak Rahma? Ya, sekarang lagi reseller, agen gitu. Jadi boleh nanti kalau misalkan ada yang mau gabung, boleh gratis. Wah, gratis tuh biasanya, karena kan biasanya agen reseller itu kan ada persyaratan ini ya, modal harus beli sekian. Nih gratis nih di Aulia Store ya teman-teman ya. Kemana tuh Kak? Nanti teman-teman bisa tanya-tanya apa DM Instagram atau bisa ke nomor WhatsApp tuh Kak? Ya nanti kalau misalkan ada yang mau daftar, boleh DM Instagram aja gitu. Iya. Misalkan dia bayar. Oh kita kalau di kami itu biasanya belajar ya, sambil belajar, coba jangan jadi nggak modal dulu, jadi belajar aja dulu jualin gitu, kayak gitu kan, nggak usah bayar gratis. Iya, nanti ini juga Kak ya, apa namanya, nanti ada pendampingannya juga Kak ya, di apa namanya di Aulia Store ini Kak ya, maksudnya nanti didampingin ini gimana nih step by stepnya nih, biar produknya apa namanya kejual, cara nge-share-nya, strateginya dan lain sebagainya gitu Kak ya. Iya Kak. Iya, jadi kita teman-teman, buat teman-teman yang ingin bergabung dengan Aulia Store, nanti bisa langsung DM ya ke Instagram Aulia Store ID, langsung bisa DM ke sana. Mungkin ingin order produknya, ingin kepo-kepo dulu, atau ingin langsung gabung jadi reseller atau agen, nanti teman-teman bisa langsung DM aja ke Aulia Store ID dan gratis. Dan ini juga ya, nanti didampingin, cara jualannya didampingin, diajarin gitu ya, nanti step by stepnya gimana, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka banget dengan dunia fashion ya, suka banget di dunia fashion, ingin apa mulai coba-coba jualan tapi belum ada modal, bisa gabung di Aulia Store kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak Rahma ya, waktunya pagi ini udah meluangkan waktu banget nih.
semoga nanti kita ada kesempatan lagi Kak Rahma ya untuk apa ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing pengalaman lagi bareng teman-teman Bilaf di sini. Oke, teman-teman, terima kasih juga ya buat semua teman-teman yang udah nyimak obrolan Happy Lova pagi ini dengan Kak Rahma. Terima kasih ya Kak ya. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Assalamualaikum. Happy weekend.